Bu Ira selalu menyarankan kalian untuk menjaga hubungan baik dengan dosen pembimbing kalian. Kenapa? Karena saat sidang skripsi nanti, kelulusan kalian salah satunya yang paling menentukan itu adalah pembimbing skripsi kalian. Nah, Bu Ira contohin aja dengan sebuah cerita ya. Jadi beberapa waktu lalu Bu Ira memimpin sidang yang pengujinya itu merasa bahwa aduh skripsi anak ini masih agak jauh ya dari kata layak untuk dinyatakan lulus gitu. Nah, sebagai ketua sidang, apa yang disampaikan penguji itu Bu Ira sampaikan kepada pembimbing dan pembimbing diajak untuk rapat ya, diskusi. Bagaimana nih anak gitu ya. Kata pengujinya, ya nih masih banyak yang harus diperbaiki dan mayor gitu. Tapi pembimbingnya kemudian berkata, ya kami juga sependapat bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami juga sependapat tadi masukan-masukan dari Bapak Ibu penguji. Tapi anaknya ini sebenarnya sudah rajin bimbingan. Hanya memang dia itu sambil bekerja, sambil membiayai adiknya kuliah. Dan kami berharap dia tidak perlu bayaran lagi semester depan. Adapun skripsinya itu akan kami bantu dan usahakan untuk semua masukan Bapak Ibu tadi dia kerjakan dalam revisi. Tapi kalau menurut kami pembimbing mohon dia diluluskan saja semester ini. Insya Allah nanti dia akan kami minta untuk revisi skripsinya. Dan akhirnya mahasiswa tersebut diluluskan dan tentu saja dengan banyak catatan. Tapi dia lulus dan tidak perlu membayar UKT semester berikutnya karena itu hari terakhir sidang ya. Ada juga yang mahasiswanya tuh menurut pengujian tidak layak untuk lulus. Ketika ditanya pembimbingnya gimana, pembimbingnya bilang iya memang anaknya jarang bimbingan, terus juga menghilang tiba-tiba itu maksa pengen sidang katanya. Kalau kami mengikuti apa yang diputuskan oleh penguji dan juga ketua sidang. Nah kalau pembimbing udah berkata kami ikut apa yang diputuskan penguji tidak memperjuangkan, berarti kalian selama proses pembimbingan kemungkinan itu kurang lancar prosesnya dengan dosen pembimbing kalian gitu ya. Tapi gimana Bu kalau itu pandangan dosennya subjektif gitu? Enggak kok. Jadi ketua sidang ya Kaprodi, teman-teman penguji kita tuh udah paham dosen itu karakternya seperti apa. Jadi kadang kita juga tahu mana memang pembimbing yang rajin atau dia orangnya cuek. Kadang-kadang tuh kita gini nggak, Bu Ira ngujinya udah di berbagai kampus juga ya. Aduh anak ini agak ini ya skripsinya agak kacau gitu. Tapi sebenarnya anaknya nih rajin loh. Ya kalau ngerjain tugas dulu mungkin sebenarnya proses bimbingannya kurang lancar karena dosennya sibuk. Udahlah, yuk kita lulusin aja karena aslinya mah anaknya rajin. Nanti kita bantu untuk dia revisi. Jadi kadang pengujinya yang ngebantu mahasiswanya untuk revisi, tapi mereka meluluskan. Gitulah kira-kira. Tapi gimana kalau kalian udah berusaha menjalin hubungan baik, berusaha bimbingan secara rutin, berusaha mengontak ya, dan kalian menunjukkan antusias tapi dosennya yang slow respon, dosennya yang cuek gitu ya. Nah itu harus gimana? Nah kalian tetap lakukan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengontak dosen ya, mengirim WA dengan mengucap salam, memperkenalkan diri, lalu kemudian meminta maaf misalnya mengganggu, menyatakan tujuan kalian dan menutupnya dengan salam. Nah, kalau misalnya tidak direspon dalam beberapa hari, kontak lagi ya. Masih belum direspon juga, kontak lagi. Udah 3 kali kontak nggak direspon-respon misalnya, kalian jangan diam aja, jangan stres sendirian, tertekan sendirian, kalian nggak ada progres sementara teman-temannya berprogres gitu ya. Nah kalian coba curhat ke dosen wali atau curhat ke dosen yang bisa kalian apa ya, ada tuh di tiap prodi tuh ada kok dosen baik hati yang mau mendengarkan mahasiswa. Atau kalian udah aja langsung ke kaprodi, karena kaprodi itu kan bisa mengambil keputusan ya. Ke kaprodi kalian curhat. Ingat ya, curhat bukan ngadu. Beda curhat sama ngadu. Ngadu mah gini, Pak saya tuh sudah berusaha rajin bimbingan, saya udah ngontak dosennya berkali-kali, tapi dosennya sungguh ini Pak mempersulit saya dalam bimbingan. Dosennya itu nggak pernah memperhatikan saya. Itu ngadu. Esensinya sama, tapi kalau curhat tuh gini, Bapak mohon maaf saya itu semester ini sebenarnya sangat ingin bisa lulus. Saya sudah berusaha Pak mengontak dosennya dari sejak bulan Maret misalnya. Tuh saya udah 3 kali Pak ngontak, tapi saya sampai mau ngontak lagi tuh takut Pak, nanti takut dikira spam gitu ya. Tapi gimana ya Pak, saya tuh kondisi orang tua juga sebenarnya sudah sangat berharap saya lulus semester sekarang. Nah
ini Pak bukti chatnya saya dengan beliau gitu. Kira-kira apa Pak ya yang perlu saya lakukan, atau kira-kira apa ya Pak solusinya buat saya supaya skripsi saya bisa ada progresnya Pak? Nah gitu ya, kan curhat ya. Jadi dosen juga akan mencoba mencarikan solusi kalau kalian curhat seperti itu. Insya Allah dicarikan solusinya ya.